Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Senin 6 Desember 2021, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan bisa bertemu kembali pada kegiatan belajar geografi ya. Ini kegiatan UKIM PPG Universitas Negeri Malang. Jadi alhamdulillah kalian masih semangat dalam kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan pada hari ini tidak ada masalah ataupun kendala, awal sampai akhir kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai untuk kegiatan pembelajaran, silakan untuk memimpin doa. Yang siapa untuk memimpin doa? Oke, silakan untuk Agni memimpin doanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan diawali dengan kita berdoa. Ya, pembelajaran kita lancar, ilmunya bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita cek dulu kehadiran. Ya, siapa pada hari ini yang tidak hadir? Ada di sebelah sini yang tidak hadir? Hadir? Febrianto sakit ya. Mudah-mudahan Febrianto semoga cepat sembuh ya, disehatkan, cepat beraktivitas kembali, kemudian mengikuti kegiatan proses pembelajaran ya. Untuk selanjutnya kelompok ini oke, hadir semua. Untuk kelompok 2, kelompok 3 hadir semuanya. Kelompok 4 Hadir Pak. oke, hadir semuanya. Jadi hanya satu orang kita yang tidak bisa mengikuti pembelajaran, yaitu Febrianto ya. Kemudian untuk mengecek terlebih dahulu kesiapan ya, di antara tiap kelompok sudah mempersiapkan bahan ajar. Di mejanya disiapkan buku catatan, kemudian bahan ajar, kemudian literasinya, kemudian laptop ya, harus sudah siap spot di internet. Nanti kalian untuk mencari data ataupun informasi-informasi yang lainnya itu bisa menggunakan laptop itu sendiri. Maka harus siap spot internet kuotanya ya, menggunakan silakan ada link wifi MAB25, kalian bisa menggunakan dengan hotspotnya tersebut. Oke, setelah kita barusan daftar hadir, kita mengingatkan kepada seluruh siswa, nah ini masih banyak yang belum memakai masker. Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Dimanapun kalian berada, jangan lupa kalian tetap
ya, menggunakan masker. Oke. Nah, untuk hari ini cek terutama kelengkapan atribut lengkap, buku paket, bahan ajar yang kalian lihat di meja laptop silakan bisa digunakan menggunakan kuota wifi-nya Mabetul Hikmah. Silakan, itu harus sudah siap spot dengan jaringan internetnya. Ya, nanti informasi data-data bisa menggunakan laptop itu sendiri, ya. Silakan. Kemudian perlengkapan yang lainnya, buku, pulpen, ya, itu harus dipersiapkan. Untuk selanjutnya pertemuan hari ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ini adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana model pembelajaran ini banyak melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Silakan dibacakan, dilanjutkan sehingga dapat terbangun sikap kreatif dan inovatif dalam diri siswa. Selain itu, peranan guru juga sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru harus memberikan bimbingan kepada siswa agar mereka dapat menemukan pengetahuannya sebagai bimbingan tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan. Aspek penting dalam model pembelajaran discovery learning adalah melibatkan siswa serta keterampilan guru dalam memberikan pertanyaan. sudah cukup. Nah, ini untuk proses pembelajaran, model pembelajaran pada hari ini menggunakan kita masih DL, ya, discovery learning. Kemudian untuk selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Silakan dibacakan untuk indikator pencapaian kompetensi, ya. Kompetensi dasarnya menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Silakan ini bacakan indikator pencapaian kompetensinya. Menjelaskan proses terjadinya rotasi dan revolusi bumi, menganalisis kehidupan, membedakan dampak rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan. Nah, itu untuk kita indikator pencapaiannya. Jadi kalian siswa itu bisa menjelaskan proses terjadinya rotasi dan revolusi. Yang kedua, menganalisis pengaruh terjadinya rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan. Yang ketiga, membedakan dampak rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan. Nah, nanti untuk keterampilan pada dasar kompetensi dasarnya, nah ini menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, kemudian gambar, tabel, grafik, foto, atau kita video. Nah, siswa membuat rangkuman tentang perkembangan planet bumi. Yang kedua, membuat makalah tentang proses terjadinya rotasi dan revolusi bumi. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil kelompok nanti untuk mempresentasikan. Ya, untuk selanjutnya ini tujuan pembelajaran. Silakan dibaca yang ini. Silakan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery secara mandiri dan kelompok peserta dapat menganalisis sistem data surya, rotasi dan revolusi serta dampaknya bagi kehidupan bumi berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran bagi berbagai sumber informasi berbagai politik, jujur tekun terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung jawab dan peduli dalam disertasi, berperilaku santun dan berani mengajukan pertanyaan dan argumentasi. Oke, nah itu untuk tujuan. Nah, untuk sekarang kita langkah pembelajaran discovery learning-nya. Nah, ini nanti selama kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah stimulus dalam artian nanti akan melihat video. Kemudian yang kedua ada problem statement. Yang ketiga ada data collection. Kemudian data processing. Ini adalah pengolahan data. Kemudian verifikasi pembuktian. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, itu untuk langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran.
Untuk selanjutnya hanya sekilas saya dijelaskan. Yang pertama ini tentang penilaian. Penilaian nanti yang akan dinilai itu adalah nilai sikap. Nilai sikap. Ya, kemudian yang kedua ini adalah observasi pada kegiatan diskusinya. Nah, nanti ada penilaian ketika kalian berdiskusi. Untuk selanjutnya ini rubrik penilaian sejawat. Ini juga ada. Yang terakhir itu ada pengetahuan, menguji evaluasi pengetahuan di akhir yang sudah kita ajarkan pada hari ini. Untuk selanjutnya kita mengulang dengan beberapa materinya. Kemudian untuk selanjutnya nilai pentingnya kompetensi dasar. Yang kemarin kompetensi dasarnya itu adalah bumi sebagai ruang kehidupan. Kemudian sampai saat ini kita masih materi mengenai tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Ya, kita ketahui bahwa bumi itu adalah salah satu planet yang memiliki cocok untuk makhluk kehidupan. Di antaranya manusia, hewan dan tumbuhan. Memang kalau misalkan kita diketahui masih banyak ya anggapan-anggapan yang lain. Manusia ada yang beranggapan ada makhluk lain. Ya, misalkan ada alien, seperti itu alien. Namun sampai saat ini manusia belum menemukan di mana letak makhluk hidup tersebut ada di planet mana. Nah, ini diantaranya untuk makhluk-makhluk yang selain dia kita manusia, ada makhluk alien itu belum ditemukan di planet mana. Oke, ada yang tahu planet? Planet? Ada berapa planet? Ada 8. 8. Yang pertama Merkurius, yang kedua yang ketiga yang kelima yang keenam yang ketujuh yang kedelapan. Nah, kita ulang untuk materi yang sudah kita disampaikan sebelumnya, itu mengenai tentang sistem tata surya 8 planet ya. Saya mengulang materi-materi yang sudah kita bahas. Kemudian siap, ada lagi yang lain nih, apa mengenai tentang manakah planet yang mengalami revolusi mengelilingi matahari yang paling cepat? Merkurius. Kenapa Merkurius? Karena Merkurius terletak paling dekat dengan matahari, sehingga waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari menjadi paling cepat. Nah, itu ya. Jadi revolusi yang paling dekat dengan matahari, ya, dengan matahari itu adalah Merkurius. Karena dia berdekatan dengan matahari. Kemudian revolusi untuk mengelilingi matahari yang paling lama, Planet Neptunus. Neptunus. Karena Neptunus ada terletak paling jauh dari matahari, sehingga perputaran terhadap matahari paling lama. Sehingga perputaran pada matahari paling lama. paling lama. Ya. Oke. Setelah kita barusan mengulang beberapa materi tentang sistem tata surya. Nah, masih semangat kalian? Masih semangat? Biar kita semangat, kita berikan dulu penyegaran ya, case briefing dulu. Silakan kepada Albi untuk ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berbicara. Diharapkan kepada seluruh sidang berdiri.
Siap. Tepuk guru. Hormati, sayangi, cintai, terima kasih. Nah, bagaimana setelah ada pendengaran kalian masih kita semangat ya? Semangat? Nah, untuk mengaitkan beberapa materi ya yang sebelumnya dan yang akan kita pelajari hari ini itu mengenai kita rotasi dan revolusi bumi. Bumi kita ketahui bahwa bumi merupakan salah satu planet yang memiliki kehidupan. Di antaranya manusia, hewan dan tumbuhan. Ya. Silakan. Ya Pak, saya mau bertanya, apakah ada kehidupan lain di planet lain seperti di bumi? Nah, baik, bagus untuk pertanyaannya. Ya. Oh, hari ini kita belum ditemukan ada kehidupan selain di bumi. Ya, ada yang dinamakan planet dalam. Planet dalam itu termasuk planet mematikan. Begitupun dengan planet luar. Planet luar itu sama, kita mematikan. Untuk yang planet di dalam, diantaranya ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Itu planet mematikan. Kemudian planet luar itu Jupiter, Neptunus. Itu adalah planet luar. Makin dekat dengan matahari, planet akan suhu akan semakin panas. Begitupun planet luar. Ketika planet luar, makin jauh dengan matahari, suhu akan semakin dingin. Nah, begitulah sampai saat ini kehidupan hanya ada di planet bumi saja. Ya, untuk selanjutnya kita bandingkan dengan beberapa ciri ya. Saya ambil planet Merkurius. Planet Merkurius itu adalah planet yang paling kecil. Ya, dia memiliki kawah hitam. Nah, kemudian di planet Merkurius itu suhu pada siang harinya itu adalah 425 derajat Celcius. Ya, ke malam harinya berapa? Kurang lebih 73 derajat Celcius. 5 derajat Celcius. Nah, itu secara fisik adalah planet Merkurius. Bandingkan, kita dilihat dengan ciri-ciri planet yang ada di bumi. Kalau bumi itu memiliki lapisan atmosfer. Kemudian yang kedua, ada kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Ada lagi, memiliki rotasinya itu 23 jam atau kita dibulatkan 24 jam. Selanjutnya, bahwa bumi kita ini memiliki karbon dioksida. Itu untuk kebutuhan fotosintesis tumbuhan. Ya, kita sesuai dengan surat An-Anbiya ayat 33 Allah berfirman, yang artinya dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Asing itu beredar pada garis edarnya, dia berotasi mengelilingi mataharinya. Planet bumi sama dengan planet lain. Ya, planet bumi. Planet bumi itu adalah planet ketiga dari matahari, sama mengelilingi matahari berotasi. Lebih jelas untuk mengenai tentang rotasi dan revolusi bumi, kita simak video ya mengenai tentang rotasi dan revolusi bumi. Ya. Pernahkah kamu berpikir proses terjadinya siang dan malam? Ya, untuk selanjutnya sesuai dengan kita surat An-Anbiya ayat 33 Allah berfirman,
yang artinya dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Asing itu beredar pada garis edarnya, dia berotasi mengelilingi mataharinya. Kemudian untuk selanjutnya planet bumi sama dengan planet planet lain, ya. Planet bumi itu adalah planet ketiga dari matahari, sama mengelilingi matahari, berotasi mengelilingi matahari, ya. Nah, itu kita lihat lebih jelasnya, ya, bahwa dengan beberapa planet yang lain itu lebih jelas untuk mengenai tentang rotasi dan revolusi bumi. Kita simak video, ya, mengenai tentang rotasi dan revolusi bumi, ya. Pernahkah kamu berpikir proses terjadinya siang dan malam? Terjadinya siang dan malam merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Selain menyebabkan terjadinya siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan adanya perbedaan waktu di bumi, gerak semu area matahari, dan perubahan arah angin. Setiap hari bumi berputar pada porosnya dengan arah berlawanan jarum jam. Waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi satu kali yaitu 23 jam, 56 menit, dan 3 detik atau sekitar 24 jam. Selama berotasi, poros bumi selalu miring 23,5 derajat dari garis tegak lurus. Rotasi bumi, saat pagi hari kita melihat matahari terbit dari timur, sedangkan pada sore hari matahari terbenam di barat. Gerak semu matahari mengesankan seolah matahari bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya bumilah yang bergerak pada porosnya, sehingga seolah-olah benda langit di sekitarnya bergerak. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan bergerak dan kita sebut malam hari. Oleh karena itu dan sebaliknya, perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Kita melihat dua jenis garis. Garis-garis tersebut adalah garis beliau, lintang, dan tujuan. Garis lintang adalah garis final yang membagi bumi menjadi bagian. Satu kali berotasi, bumi berputar 360 derajat. Perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Maka setiap 1 jam berputar adalah sejam 15 derajat. Dengan perhitungan tersebut, kita dapat menghitung perbedaan waktu berdasarkan garis bujur 0 terletak di kota Greenwich, Inggris. Waktu internasional tersebut dikenal sebagai GMT atau Greenwich Mean Time. Waktu di belahan bumi bagian timur 0 derajat sampai 180 derajat untuk timur lebih cepat satu kali 180 derajat ujung balik. Indonesia terletak di antara 95 derajat ujung timur dan 141 derajat ujung timur. Sedangkan panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu. 3 daerah tersebut adalah waktu Indonesia Barat, WIB, waktu Indonesia Tengah, WITA, dan waktu Indonesia Timur, WIT. Perbedaan daerah waktu yang ada di Indonesia mengakibatkan kita perlu menyesuaikan. Kepada seluruh siswa, setelah kalian stimulus video yang barusan Bapak tayangkan, apakah di antara kalian ada yang menanyakan mengenai tentang video yang tadi? Dari beberapa kelompoknya, silakan. Oke, silakan ke depan.
siapkan kepada peserta yang lainnya bila ada yang ditanyakan setelah penayangan stimulus video yang barusan. Bila ada yang ingin ditanyakan, diperjelas, silakan ditanyakan. Ini. Nah, untuk selanjutnya silakan dari siswa yang lain bila ada yang tanyakan. Ya Pak. Oke, silakan. Apa pengaruh dari rotasi terhadap ya, kesempatan satu orang lagi. Ya, silakan. Sudah? Oke, sudah. Ini diantaranya terima kasih kepada siswa. Penanya yang pertama, apa yang dimaksud dengan rotasi dan revolusi bumi? Yang kedua, apa pengaruh dari rotasi terhadap kehidupan sehari-hari? Apa pengaruh dari revolusi terhadap kehidupan sehari-hari? Nah, untuk selanjutnya ada yang bisa menjelaskan? Revolusi dan revolusi bumi. Untuk rotasi ialah perputaran bumi pada porosnya sendiri. Contohnya seperti adanya siang dan malam. Dan untuk revolusi bumi adalah perputaran bumi pada matahari, yang mana contohnya seperti pergantian tahun. Begitu saja Pak. Oke, terima kasih. Yang kedua, ada yang bisa? Ini apa pengaruh dari rotasi terhadap kehidupan? Silakan Rasid. Pengaruh rotasi terhadap kehidupan yaitu adanya perubahan siang dan malam, perbedaan waktu, gerak semu harian matahari, dan perubahan arah angin. Cukup? Sana? Ya. Apa pengaruh dari revolusi terhadap Revolusi bumi, pengaruh revolusi terhadap bumi antara lain yang pertama ialah mengenai penanggalan kalender Masehi atau yang disebut kalender Syamsiah, yang memiliki jumlah hari dalam setahun sama dengan kala revolusi, yaitu 365 hari. Yang kedua ialah terjadinya gerak semu matahari, dan yang ketiga ialah terjadinya perbedaan namanya siang dan malam, dan yang keempat ialah terjadinya perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis, dan yang kelima adanya rasi bintang. Oke, terima kasih. Jawabannya mengenai tentang materi-materi yang kurang kita dipahami oleh teman-temannya, ya. Baik, untuk selanjutnya setelah mengidentifikasi masalah pada stimulus video yang tadi yang sudah ditayangkan, untuk lebih jelasnya silakan kalian untuk membuat kelompoknya masing-masing, ya. Silakan membuat kelompoknya, ya. Kelompok 1 kemarin ini yang dipimpin oleh Imam, kemudian yang kedua ya ini dipimpin oleh Rasid, yang ketiga
Nah, dipimpin oleh Farhan. Ya, silakan mengkondisikan bangkunya sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Dibentuk kelompoknya kelompok 1 berapa? Oke, yang kelompok 2 siap, kelompok 2 kelompok 3 siap? Oke. Untuk selanjutnya dia kelompok ketua, ya ketua kelompoknya perwakilan akan bagikan LKPD-nya, ya untuk LKPD untuk mewakili silakan di depan. Silakan diambil LKPD-nya di depan dengan buku literasi kelompok 2, kelompok 3. Mohon diperhatikan terlebih dahulu sebelum kalian mengisi untuk LKPD-nya. Yang pertama, baru mengisi kelompok 1 sudah LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3 sudah. Oke, untuk selanjutnya sebelum kalian mengerjakan LKPD, silakan dilihat dulu ke depan. Ini kegiatan kalian untuk mengisi LKPD. Menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, ataupun video dalam indikator. Yang selanjutnya membuat nanti di akhir ada tentang proses terjadinya buatan makalah mengenai tentang proses terjadinya rotasi bumi dan dampaknya pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalian lembar kerja di sini kumpulkan berbagai informasi. Silakan informasi di sana bisa menggunakan literasi buku-buku, ya. Kemudian dari sumber informasi internet, silakan kalian bisa mencari bahan-bahannya. Yang kedua, kumpulkan berbagai informasi tentang proses terjadinya revolusi bumi serta dampaknya. Kemudian yang ketiga, siapkan rangkuman-rangkuman yang lainnya. Nanti kalian bisa digunakan di karton masing-masing untuk dipersiapkan presentasi. Kemudian susun informasi terkait peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta dampak yang ditimbulkan. Yang terakhir, sajikan informasi yang jelas, lengkap dan menarik, ya, divariasi buat sehingga mungkin untuk laporan-laporannya terjadi mengenai tentang terjadi rotasi dan revolusi serta dampak yang ditimbulkan. Untuk selanjutnya ini adalah kegiatan yang harus kalian, tugas yang harus dilaksanakan. Kalian gerak rotasi, dampak pengaruh dalam kehidupannya itu apa di sini? Gerak rotasinya sebutkan, kalau boleh dijelaskan. Misalkan gerak rotasi dampak pengaruh terhadap kehidupan di bumi itu apa? Kemudian dijelaskan sampai ada penjelasannya. Kemudian gerak revolusi juga sama, dampak pengaruh dalam kehidupannya itu apa? Ya, jadi bagian gerak revolusi tadi siapa? Ini yang kelompok 2. Kemudian yang ketiga adalah gerak rotasi, itu adalah ini beserta dengan dampaknya. Nah, ini untuk rotasi buahnya. Silakan kalian untuk kelompok yang ini menganalisis gambar, ya, hal-hal apa saja yang mempengaruhi kelayakan bumi sebagai planet untuk kehidupan. Silakan didiskusikan setiap kelompok-kelompoknya, ya. Paham? Di kelompok 1, di kelompok 2, oke, kelompok 3. Nah, untuk sekarang silakan
berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, jadi kan tadi sudah ya sama Bapak bahwa kita harus merangkul yang kita sudah lihat. Nah, jadi supaya kita lebih cepat dalam menyelesaikan tugas, ini lebih baik kita membagi tugas. Yang dimana ada 5 misalnya. Yang pertama yaitu yang mencari dalam internet, yang kedua mencari dalam buku, yang ketiga mengisi kertas permukaan, dan yang keempat kelima menulis dan menghias dalam kantor. Nah, untuk saya sendiri, saya akan langsung untuk mencari dalam internet. Nah, sekarang siapa yang mau mencari dalam buku? Terus siapa yang mau merangkum dalam kamu? Terus siapa yang mau menulis dan serta menghias dalam kantor? Dua. Dan kamu sisanya bisa membantu siapa-siapa. Nah, jadi mungkin itu dari saya. Jadi mohon kerjasamanya. Mari kita sama-sama mengerjakan kelas bersama-sama dengan mengawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 2 mencari tentang dampak pengaruh dari revolusi. Kita cari dari paket dan dampak ini. Dan yang ada yang mengerjakan soal yang tadi tentang revolusi sudah dilakukan, dan yang mengerjakan Silakan kumpul. yang mencari hasil dan yang menulis di harapan. Sebelum memulai kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok kita ditugaskan untuk mencari info tentang mutasi dan revolusi bumi. Untuk materi mencari untuk mengisi KPD, kita dikasih buku-buku materi. Sebagian ada yang menulis di kertas. Sebelum dimulai, ya berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada Di KKPD sudah ada? Belum, silakan. Yang belum silakan dikerjakan. Ayo, kelompok 1 kerjasama, kelompok 2, kelompok 3. Untuk diberi tugas silakan. 5 menit cukup, 10 menit cukup. Silakan. 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Siap. 3. Kalau misalkan kalian sudah, ya, nah nanti kalian silakan diisi LKPD, diisi LKPD-nya untuk pengolahan data. Cari di bahan-bahan, kemudian kalian ditulis di LKPD. Ya, silakan. Kelompok 1. Gimana kelompok 1 sudah selesai? Cuma tadi cuma close, beres. Sekali lagi, Pak.
bumi cocok untuk kehidupan artinya ngomong Pak, selesaikan operator kan, silakan Kamu dari iya. terus jadi dampak pengaruh siap dampak pengaruh ayah bahana bahana yuk saya tadi sampai kalau misalkan gerak semua di sama penjelasan nah, misalkan ada pengaruh dari dampaknya revolusi itu diantaranya ini saya ambil contoh misalkan dampak revolusi ini adalah kalender Masehi ini adalah ini jadi dijelaskan dengan nama hanya dua atau hanya satu tapi dari dampaknya pengaruhnya harus disebutkan dulu apa dampak pengaruhnya 1, 2, 3, 4 ambil salah satu contoh saya akan menjelaskan pengaruh dari revolusi itu adalah ini mesti ditulis ambil dua pokok pembahasan pengaruh dari inovasi itu siapa jelaskan siapa yang kedua adalah misalkan perbedaan waktu tulis Untuk selanjutnya, kalau misalkan tiap kelompoknya sudah selesai, silakan dipresentasikan ke depan. Mulai dari kelompok 3, kelompok 2, kemudian kelompok 1. Ya, nanti silakan untuk mempresentasikan ke depan. Dan kelompok yang lain, ketika ada yang menjelaskan di depan, bila ada yang ditanyakan dari kelompoknya masing-masing, silakan bisa. Ya, kemudian kritikan, pembuatan gambar dan sebagainya silakan. Atau berupa pertanyaan juga silakan. Ya, silakan mulai dari kelompok 1 ke kelompok 3. Itu Pak. Mau dari kelompok 1 dulu. Siapa yang sudah siap? Ya, untuk kelompok 1 duluan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan tentang rotasi dan revolusi bumi. Adapun yang dimaksud dengan rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya
dengan arah perputaran dari arah barat ke arah timur. Masa rotasi bumi pada sumbernya dalam hubungan dengan matahari memerlukan waktu 23 jam, 56 menit, dan 4,91 detik ataupun 24 jam. Akibat rotasi bumi, benda-benda angkasa seolah-olah bergerak dari timur ke barat, terbitnya di ufuk timur dan terbenamnya di ufuk barat. Adapun dampak rotasi terhadap kehidupan sehari-hari, di antaranya terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu dan perbedaan percepatan gravitasi. Adapun yang dimaksud dengan revolusi bumi ialah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Bidang orbit mengelilingi matahari disebut bidang ekliptika. Pada saat mengorbit ke matahari, bumi selalu miring 23,5 derajat terhadap garis tengah lurus ekliptika. Kala revolusi bumi dalam satu kali berevolusi adalah 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, ataupun 365 per 1/4 hari. Bumi berevolusi dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dari barat ke timur. Adapun dampak revolusi terhadap kehidupan sehari-hari, di antaranya yang pertama perubahan namanya siang dan malam, pergantian musim, gerak semu tahunan matahari, terjadinya palakas bintang. Kesimpulannya ialah rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Karena bumi adalah salah satunya planet yang berevolusi ataupun yang berotasi. Karena sejauh ini hanya planet bumi yang dipandang layak sebagai tempat kehidupan, meskipun telah ada dugaan hasil penelitian sains adanya planet lain yang mirip dengan bumi. Di planet bumi terjadi keseimbangan dan keselarasan antara udara, air, dan kehidupan di darat. Semua tinjauan tersebut menunjukkan bahwa planet bumi diciptakan untuk kehidupan. Adapun bumi telah terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Jarak bumi dengan matahari sekitar 149,6 juta kilometer. Terima kasih. Ini hasil dari kerjasama kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Untuk selanjutnya, bila ada pertanyaan yang kurang jelas dari teman kelompoknya yang lain, silakan boleh bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Saya Pak. Silakan saudara Agni. Untuk Apa di antaranya dampak rotasi dan revolusi bumi dalam kehidupan sehari-hari? Satu dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dampak rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi. Adapun dampak revolusi bumi terhadap kehidupan sehari-hari, yang pertama perubahan lamanya siang dan malam, yang kedua pergantian musim, yang ketiga gerak semu tahunan matahari. Terima kasih. sudah untuk kelompok 1, kelompok 3 ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Kelompok 2 ada yang ditanyakan lagi? Ya. Berapa kala revolusi bumi dalam satu kali berevolusi? Berevolusi yaitu dalam satu kali berevolusi adalah 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, atau dibulatkan yaitu 365 1/4 hari. Bumi berevolusi dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dari barat ke timur. Ya, cukup. Yang sudah mempresentasikan hasil karya dan hasil diskusi dengan kelompoknya
dengan kelompoknya. Untuk selanjutnya kelompok 2 yang akan mempresentasikan, silakan, hanya perwakilan saja untuk mempresentasikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan membahas tentang dampak revolusi bumi. Sudah kita tahu bahwasannya revolusi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi berevolusi dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu barat ke timur. Pergerakan bumi tersebut tentu saja memberikan dampak terhadap kondisi planetnya. Dampak dari revolusi yaitu yang pertama, gerak tahunan matahari. Yang kedua, perubahan lamanya siang dan malam. Yang ketiga, pergantian musim. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Yang terakhir, kalender Masehi. Saya akan mengambil contoh salah satu, yaitu pergantian musim. Selama beredar mengelilingi matahari, bumi mengalami keadaan yang berbeda dan mengakibatkan perubahan musim. Dan mengakibatkan terjadinya perubahan musim untuk tiap-tiap bagian belahan bumi. Setiap wilayah di bumi akan mengalami pergantian musim berbeda-beda sesuai dengan lokasinya. Wilayah di daerah lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat Celcius hanya berganti musim sebanyak 2 kali, yaitu musim penghujanan dan musim kemarau. Untuk wilayah di daerah lintang 23,5 derajat Celcius sampai 66,5 derajat lintang utara mengalami pergantian 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Adapun ilustrasi pengaruh revolusi terhadap pergantian musim itu seperti gambar berikut. Waktu pergantian musim 21 Maret sampai 21 Juni musim belahan bumi utara musim semi, belahan bumi selatan musim gugur. 21 Juni sampai 23 September belahan bumi utara musim panas, belahan bumi selatan musim dingin. 23 September sampai 22 Desember belahan bumi utara musim gugur, belahan bumi selatan musim semi. 22 Desember sampai 21 Maret belahan bumi utara musim dingin, belahan bumi selatan musim panas. Adapun kesimpulannya bahwasanya dampak revolusi bumi sangat berpengaruh besar bagi makhluk hidup, terutama pergantian musim dan perubahan lamanya siang dan malam. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah. Untuk selanjutnya, bila ada yang ditanyakan, saya Pak, silakan. Apa yang dimaksud dengan gerak semu tahunan matahari? Matahari tampak terbit dari tempat yang berbeda setiap periode tertentu dalam setahun. Padahal matahari sebenarnya tidak mengalami perubahan posisi. Penampakan ini terjadi akibat revolusi bumi. Matahari seolah-olah bergerak atau berpindah tempat. Nah, gerak inilah yang disebut gerak semu tahunan matahari. Terima kasih. Ya, cukup kelompok 1. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terakhir ya, untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil karyanya. Perwakilan saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menampilkan tentang rangkuman rotasi bumi yang dimana yang akan diberitahukan oleh teman saya yaitu Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dengan arah perputaran dari arah barat ke timur. Adapun di sini akan menjelaskan tentang dampak-dampak rotasi bumi. Dampak-dampak rotasi bumi salah satunya ialah yang pertama ialah peredaran semu harian di benda langit. Setiap hari kita mengalami peredaran matahari dan benda-benda langit melintas dari timur ke barat. Pergerakan matahari dan benda-benda langit dari timur ke barat disebut sebagai peredaran semu harian benda langit.
Disebut gerak semu karena bintang-bintang tersebut seperti matahari sebenarnya tidak bergerak, hanya penampakannya yang seolah-olah bergerak. Bumi yang berotasi dari barat ke timur akan mengakibatkan semua bintang tersebut sepertinya bergerak dari timur ke barat. Peristiwa ini sama dengan saat kita sedang melaju dengan kendaraan. Pada saat itu pohon atau bangunan yang berada di pinggir jalan semuanya tampak bergerak ke belakang. Padahal kita tahu bahwa semua yang berada di pinggir jalan tersebut sebenarnya diam. Itulah mengapa sehingga gerak bintang atau akibat dari rotasi bumi yang terjadi tiap hari disebut dengan gerak sinuan harian. Nah, itu yang pertama dari dampak rotasi bumi. Dan yang kedua salah satunya ya pergantian siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya pergantian siang dan malam. Belahan bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang, sebaliknya yang tidak terkena sinar matahari mengalami malam. Seandainya bumi tidak berotasi, muka bumi yang mengalami siang kena sinar matahari akan selalu siang, dan muka bumi yang mengalami malam akan selalu malam. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat merasakan adanya siang dan malam hari. Ya, sekian dari saya itu atau rangkuman dari sekilas tentang rangkuman dari rotasi bumi. Tanyakan dari kelompok yang lain mengenai presentasinya kelompok 3. Dari kelompok 1 silakan. Berikan contoh dampak rotasi bumi. Contoh dampak rotasi bumi. 3. Contoh dampak rotasi bumi yang tadi katakan ada 2. Yang pertama peredaran sinar pada langit, dan yang kedua pergantian siang malam, yang ketiga perbedaan waktu. Nah, itu salah satu contoh dari dampak rotasi bumi. Dari kami dari kelompok 3, mohon maaf dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya setelah kalian presentasikan, silakan kalian bila ada yang bisa menyimpulkan pada kegiatan pembelajaran hari ini dari penjelasan rotasi dan revolusi bumi, ya, atau dari pengaruh dari dampak, ya, pengaruh rotasi dan revolusi atau revolusi bumi. Ya, silakan. Ada yang akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 1, 2, 3 hasil dari kegiatan pembelajaran hari ini. Kelompok 1 silakan menyimpulkan. 3. Baik, kesimpulannya dari rotasi dan revolusi bumi adalah yang dimaksud dengan rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Di antaranya planet-planet yang berrotasi yaitu bumi. Sejauh ini hanya planet bumi lah yang dipandang layak sebagai tempat kehidupan, meskipun telah ada dugaan hasil penelitian adanya planet lain yang mirip dengan bumi. Di planet bumi terjadinya keseimbangan dan keselarasan antara udara, air, dan kehidupan di darat. Semua tinjauan tersebut menunjukkan bahwa planet bumi lah diciptakan untuk kehidupan. Tidak ada planet-planet yang lainnya selain bumi yang ada kehidupan bagi manusia dan lainnya. Oke, itu kesimpulan 1 dari kelompok 2 atau di kelompok 3 ada yang akan memberikan kesimpulan pada kegiatan hari ini. Kesimpulan dari saya dari dampaknya rotasi bumi, yang pertama yaitu adalah adanya siang dan malam. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan yang bertanya siang dan malam itu dampak dari mana sih? Nah, ini adalah dampak dari rotasi bumi. Terus yang pembagian waktu seperti di kita juga, yaitu di Indonesia yang dimana ada 3 pembagian waktu. Nah, itu juga sama dari dampaknya rotasi bumi dan sebagainya saja. Maka itulah salah satu kesimpulan tentang dampaknya rotasi bumi. Mungkin sekian dari saya. Silakan dari kelompok terakhir 2 yang akan memberikan kesimpulan. Silakan. Waalaikumsalam. Dirinya saya di sini mau menyimpulkan tentang dampak evolusi bumi. Kesimpulannya adalah bahwasanya dampak evolusi bumi sangat dipengaruhi besar bagi makhluk hidup, terutama pergantian musim dan perubahan lamanya siang dan malam setiap tanggal 21 Maret dan 23 September. Setiap tanggal 21 Maret dan 23 September semua tempat di bumi kecuali kutub
mengalami siang dan malam. AC sampai panjang yaitu 12 jam. Setiap tanggal 21 Juli saat matahari ada pada kedudukan paling kita yakin, yakni 23 derajat bintang-bintang menyebabkan setiap tanggal 22 Desember saat matahari ada pada kedudukan paling selatan, yakni 23 derajat bintang selatan. Ya, kesimpulan dari itu. Terima kasih kesimpulan dari kelompok 2 yang ada lagi? Sudah ya? Cukup ya? Oke. Kita penguatan materi pada hari ini tadi sudah dijelaskan pada kelompok 1. Rotasi itu adalah perputaran bumi pada osnya. Jadi semua benda-benda ruang angkasa anggota sistem tata surya itu ya berotasi mengelilingi matahari. Kemudian revolusi itu apa? Peredaran bumi pada porosnya mengelilingi matahari. Nah, jadi semua kita sudah disimpulkan rotasi dan revolusi. Untuk selanjutnya, nah ini apa? Kenapa bumi menjadi sebagai ruang kehidupan? Ya, karena bumi dengan adanya keseimbangan antara udara, air. Ya, nah itu dengan keseimbangannya. Maka layak bahwa bumi itu adalah sebagai tempat untuk hidup, termasuk manusia, hewan dan tumbuhan. Di kelompok 2 tadi, kelompok 2 itu mengenai dampak revolusi. Pada dampak revolusi yang pertama, berat tahunan matahari. Ya, yang kedua, perubahan lamanya siang dan malam. Yang ketiga, pergantian musim. Yang keempat, kedampakan kasih bintang. Yang terakhir, kalender. Oke. Kelompok 3 tadi menjelaskan mengenai tentang pengaruh rotasi bumi, di antaranya yang mempengaruhi terhadap kehidupan di bumi itu yang pertama pergantian siang dan malam. Yang kedua perbedaan waktu. Yang ketiga gerak semu harian matahari. Yang keempat perubahan arah angin. Mungkin itu ya untuk kegiatan pembelajaran ya, penguatan dari Bapak materi tentang rotasi dan revolusi bumi. Akhirnya setelah kita barusan presentasikan di depan, Bapak akan menguji pengetahuan kalian mengenai tentang materinya tentang rotasi dan revolusi bumi. Ya, silakan kita akan mengerjakan evaluasi soal pengetahuan sejauh mana kalian mengerjakan soal. Ya, ini adalah tugas individu untuk pengetahuan. Saya hari ini untuk dibagikan. Individu diisi. Di sana ada 5 PG dan 5 essay. Silakan kalian dikerjakan. Mulai dari sekarang, silakan. Silakan dikumpulkan di depan kumpulan yang sudah. Silakan. Sama dengan LKPD. LKPD tadi yang kelompoknya silakan dikumpulkan. Sudah. Semuanya kita
mengenai tentang kita manfaat pembelajaran hari ini atau kita refleksi ya. Kita ketahui bahwa bumi kita ini adalah merupakan salah satu planet yang cocok untuk kehidupan, diantaranya hewan, manusia dan tumbuhan. Karena kita bisa dilihat tidak ada kehidupan selain di bumi, karena bumi itu memiliki beberapa lapisan atmosfer, kemudian memiliki oksigen, kemudian fotosintesis untuk tumbuhan. Nah, demikianlah itu kemungkinan untuk yang kita pada hari ini ya refleksi. Nah, untuk selanjutnya Bapak informasikan untuk pertemuan selanjutnya kalian silakan Bapak akan memberikan tugas kepada kalian membuat makalah mengenai tentang rotasi dan revolusi bumi serta pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari ya. Kalian itu silakan dikerjakan selama mungkin dikasih waktu 1 minggu ya. Untuk minggu depan pertemuan ya, kalian silakan menghafalkan materi yang sudah diberikan, karena pertemuan selanjutnya akan melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester 1 ya. Jadi kalian silakan dihafalkan ya. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan makalah ya. Itu ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, kalau misalkan sudah cukup, terima kasih pada pertemuan pembelajaran hari ini ya. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, kegiatan pembelajaran IN ya PPG Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah akhir ya, awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada seluruh siswa 10 IPS 1. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai sampai akhir. Kalian luar biasa, terima kasih. Sebelum kita ditutup, mari kita pimpin terlebih dahulu pembacaan doa sebelum kita pulang kepada ketua kelasnya. Kepadanya dipersilakan untuk memimpin Pembelajaran kita dari awal sampai akhir kelas selesai. Marilah akhiri pembelajaran kita dengan pembacaan hamdalah dan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma istaudaruka ma qara'tu wa sami'tu wa nudu ilayya bila adati. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.